Assalamualaikum. Nama saya Desi Firyani, jurusan PG PAUD AKPMM dari Pokjar Durensawit. Saya ingin menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan perkembangan non-normatif. Pendekatan perkembangan untuk melihat kelainan yang diderita anak berlandaskan 4 dasar atau prinsip. Yang pertama, kelainan muncul atau terjadi hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Yang kedua, kelainan perkembangan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan normal, tugas-tugas perkembangan utama dan perubahan-perubahan yang muncul sepanjang rentang kehidupan. Yang ketiga yaitu tanda-tanda awal dari perilaku berkelainan harus dipelajari secara serius. Yang keempat, ada beragam patokan atau karakteristik perkembangan baik yang normal maupun berkelainan. Apakah yang disebut kelainan atau abnormal? Yang pertama, model medis atau medical model. Orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini bila mendengar istilah berkelainan perilaku akan cenderung melihat atau memandang anak yang mengalami kelainan sebagai anak yang jiwanya menderita sakit, atau berpikiran bahwa apa yang diderita atau dialami anak analog dengan sakit fisik. Yang kedua yaitu penyimpangan dari rata-rata, abnormality as deviation from the average. Istilah abnormal secara harfiah berarti terpisah atau berbeda dari yang normal. Model ini mencoba melihat bahwa perilaku atau perasaan yang berbeda dari rata-rata adalah sesuatu yang abnormal. Metode ini mendefinisikan kelainan atau abnormalitas dengan menggunakan model statistik sebagai rujukannya. Mereka mencoba melihat betapa besar penyimpangan suatu perilaku dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Yang ketiga, penyimpangan dari yang ideal atau abnormality as deviation from the ideal. Pendekatan ini tidak melihat abnormalitas. Menurut ahli Mas dan Wolf 2013, ada beberapa pola yang berhubungan dengan keadaan non-normatif, yaitu 1. Anak menunjukkan adanya gejala kesedihan atau distres, misalnya ketakutan atau kesedihan. Yang kedua, perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang mendasar mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas dari satu atau beberapa area fungsional penting. Yang ketiga, tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan resiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalnya kematian, sakit, disabilitas. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif dan identifikasi penanganan anak dengan perkembangan non-normatif. Yang pertama yaitu cetak biru biologis. Tidak semua efek genetik muncul atau terlihat saat kelahiran. Pengaruh genetik terus berjalan sepanjang kehidupan. Yaitu yang pertama, cetak biru biologis. Tidak semua efek genetik muncul atau terlihat saat kelahiran. Pengaruh genetik terus berjalan sepanjang kehidupan. Orang sering tidak menyadari bahwa sebenarnya terdapat kelainan gen dalam dirinya. Kelainan genetik lazim dikenal dengan abnormalitas gen. Terjadi ketika kromosom tidak memiliki pasangan atau tunggal, sebagian kromosom hilang, mengalami duplikasi atau kelipatan, atau salah keluar dari tempatnya. Abnormalitas yang paling mudah dikenali adalah sindroma Down atau Down syndrome. Yang kedua yaitu genetik atau lingkungan, perbedaan gender, inteligensi. Yang ketiga, konteks sosial. Konteks sosial yaitu keluarga, status sosial ekonomi dan fungsi keluarga, kemiskinan, perbedaan budaya, dan ketangguhan.
Cara identifikasi dan penanganan itu dengan cara wawancara, kuesioner, observasi. Ayo. Assalam. Selamat Pagi, Ibu. happy. Ya, doa sebelum belajar. Rob. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan modul 1 tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.